Akhirnya setelah gantian saya yang bingung tadi, agak ngopo gitu. Tak tawarin lagi itu. Oh, tak tawarin gitu, gue perumahan yang nggak bisa, tinggal kan nggak bisa. Akhirnya setelah pandemi itu ya terinspirasi dari HH memang. Dari HH itu kok rame ya. Nah, saya ke sore itu saya di sini merenung, kok tak bikin itu ya. Nah, dari mulai. Ya, kali ini saya ada di daerah Bantul ya, tepatnya di Bidioti. Ya, ini namanya unik sekali nih, Bidioti. Dan tentunya di sebelah saya sudah ada ownernya langsung dengan Pak Ngatijan Suryo. Ya. Oke, panggilannya siapa nih Pak? Pak NS. Gimana? Pak NS. Pak NS. Ya. Asik ya, singkat sekali ya, Ya. Pak NS. Oke. Ya, jadi nanti kita tentunya seperti biasa, kita punya tagline itu berubah atau kalah, dan tentunya Pak PNS ini akan bercerita ya, tentunya di saat ini itu dia membangun di Bidioti. Nah, Bidioti ini saya juga agak penasaran nih, namanya kok bisa Bidioti. Nah, ini pastikan ada filosofinya di balik itu semua. Mas Agung, ya, terima kasih ya. Udah sampai ke Bidioti. Iya. Tadi mungkin sudah lihat-lihat ya kawasannya ini. Nama saya Ngatijan Suryo Sugiarso. Kebetulan memang saya salah satu mungkin wirausaha di Jogja ini. Sebenarnya untuk merintis kita cerita ke Bidioti ya. Oke. Sebelumnya mungkin saya cerita perjalanan saya dulu. Basically memang saya lulusan teknik sipil. Oke. Ya, saya angkatan 91 di salah satu universitas di Jogja. Oke. Terus merintis usaha. Kita karena lulusan teknik sipil, kita masuk ke dunia properti di awalnya. Ya. Siap. Jadi kita usaha. Waktu dulu kita masih bahasanya sekarang kaplingan ya. Bukan kaplingan sih, kita nggarap ada beberapa person yang pengen untuk dibikinkan rumah. Nah, untuk dibikinkan rumah. Nah, setelah berjalan mungkin merintis itu dari tahun 98. Oke. 98. Ini apa namanya, banyak yang istilahnya kita kontraktoran lah. Nah, setelah berjalannya waktu, kok semakin lama semakin grafiknya bagus di usaha seperti itu. Nah, mulai tahun 2002 saya memberanikan diri waktu itu untuk bikin CV. Nah, CV-nya sama, CV Karya Sehati Utama, sekarang jadi PT ya. Nah, dengan modal CV waktu itu kita mulai mengerjakan kontraktoran ya, kontraktor rumah-rumah itu, tapi person, maksudnya tidak ke pemerintah, dari person-person kebanyakan gitu. Alhamdulillah bisa naik, terus akhirnya kita mendirikan PT, kita tingkatkan statusnya jadi PT. Setelah itu kita memberanikan diri untuk menjadi developer. Nah, developer namanya tetap PT Karya Sehati Utama. Gitu. Terus dari situ alhamdulillah waktu itu di statusnya menjadi PT itu di tahun 2005. Iya 2005. Nah, dari itu setelah 2005 kebetulan kita bikin PT, kita ada satu perumahan namanya Purimas Kota Gede dulu, Kota Gede itu. Terus juga ada Purimas Candi dulu, brandingnya Purimas gitu. Terus ada juga Purimas Bandara. Nah, jadi ada 3 produk perumahan gitu. Tapi kebetulan begitu mulai, tiba-tiba gempa Jogja. Tahun 2006 ya. Saya masih ingat, saya masih
di Magelang waktu itu saya masih SMA itu. Ingat 2006. Waktu itu ya bahasanya nyun sewu baru mulai tumbuh itu. Kita jadikan PT. Setahun berikutnya gempa. Iya. Nah itu, mungkin itu semua properti di Jogja kena imbasnya. Jadi betul-betul 1 tahun nggak ada marketnya. Iya, iya. Jadi waktu itu betul-betul semua tumbang. Terus padahal waktu itu kita sudah mau ada pengembangan lagi untuk yang di Jalan Imogiri Timur. Nah, di sana namanya perumahannya dulu Citra Gemilang gitu. Cukup luas, mungkin sekitar 2 hektar ya. Gitu. Nah begitu kena gempa itu udah kita waduh ya mau bagaimana lagi ya. Iya. Adanya cuman berdoa. Iya, iya. Berdoa dan berusaha. Terus bersama itu terus bertumbuh-tumbuh, akhirnya bisa kita lewati jalan itu ya. Tapi memang waktu itu juga banyak karyawan yang kita rumahkan. Setelah 2006 mulai tumbuh, kita mulai genjot lagi. Akhirnya PT Karya Sahadu Utama ini bisa berjalan lagi, tumbuh lagi ya, tumbuh lagi sampai di 2006 ya 2006 ya. Terus 2014 itu semua developer Jogja booming itu. Oh gitu. Ya, jadi booming. Jadi boomingnya properti di Jogja itu ya kisaran di tahun 2012 sampai 2015 ini betul-betul sangat bagus sekali. Nah, cuman setelah itu mungkin pemerintah waktu itu menertibkan tentang perpajakan. Oh iya, betul. Jadi perpajakan betul-betul tertibkan, hampir semua kena periksa juga. Iya. Itu kayak kembali ke tahun yang kemarin 2006 iya. Iya, gempa itu. Tidak apa-apa. Oke. Fighting ya. Fighting. Kita bertahan. Kita jalani semua. Kita jalani dengan sungguh-sungguh ya. Iya. Akhirnya bisa salah satu developer yang juga bisa keluar dari, karena banyak juga yang tumbang waktu itu di 2014-2015. Nah, terus setelah itu berjalannya lagi, ini alhamdulillah cukup bagus progresnya ya, yang di PT Karya Sahadu Utama. Dan juga kita dalam perjalanannya itu kita bikin rumah makan juga, ya, mengembangkan bisnis. Karena setelah 2014, 2015 itu cukup bagus, kita bikin namanya Cupu Watu Resto. Oke. Nah, iya. Kebetulan kita ada produk di sana, namanya Green Cupu Watu perumahannya. Nah, itu salah satunya kantor kami di situ. Sebelahnya kita bikin resto, Cupu Watu Resto untuk meeting room yang waktu itu juga responnya cukup bagus waktu itu ya. Bagus, salah satu istilahnya bisa bertahannya PT Karya Sahadu Utama dalam beberapa tahapan tadi. Nah, setelah itu kita juga karena gini, proses untuk menjadi sampai sekarang ini itu juga memang perjalanannya sangat panjang ya. Jadi betul-betul banyak ya, selain yang tadi tak sampaikan, tentunya di lapangan juga banyak kendala yang harus betul-betul kita selesaikan. Kalau saya sering bilang dalam merintis sebuah usaha ini itu harus betul-betul kita punya komitmen untuk good to great ya. Good bagus, great hebat. Jadi bagaimana bisa bagus tapi tetap hebat. Nah, ini yang istilahnya betul-betul luar biasa brainnya perusahaan itu harus dibentuk dulu. Maksudnya apa? Bagus itu, yang perusahaan bagus itu tentunya laba. Laba. Biar hebat yang berkualitas. Nah, karena
Kalau laba saja tapi tidak berkualitas, nah itu juga umurnya nggak panjang. Iya, Nah, iya. makanya dari situ kita apa namanya mendoktrin untuk teman-teman ya di tim kita untuk memegang itu. Oke. Nah, Oke. terus sampai perjalanan tadi di 2000, jadi 2015 ya. 2015 sampai di 2015. Berjalan lagi sampai sekarang. Nah ini kan sudah perusahaan itu ya pelan-pelan sudah autopilot lah. Ya, karena di tempat kami itu kebetulan kita pakai program ya. Jadi pakai program, semua bisa terkendali oleh program. Jadi pemegang saham ataupun direksi itu bisa langsung apa ya, mantunya langsung dari situ. Kayak perbankan lah ya. Betul. Karena menurut saya yang namanya bisnis itu ya harus pakai program. Jadi biar kita mantunya lebih enak ya. Juga terus tidak ada rekayasa. Karena semua sudah by sistem. Nanti gitu. Nah itu kebetulan udah ada divisi-divisi yang apa namanya menangani di bidang divisi masing-masing, maksudnya ada manajernya. Karena sangat kompleks ya kalau di properti itu kan, dari mulai pembelian lahan dan ngitung, nanti ada timnya, dari perencanaan, nanti ada divisinya perencanaan, anggaran, ada divisi anggaran, nanti marketing, ada legal, ada produksi, ya itu semua kita ini kan. Jadi perjalanan waktu yang tadi dari mulai PT itu bedanya apa antara CV dan PT ya, bedanya di situ. Kalau CV kan masih semi manual ya. Nah kalau sudah PT ya sudah harus pakai program. Jadi biar akselerasinya ada. Nah, akhirnya juga bisa terbukti ya. Bisa terbukti ya, gitu. Nah, terus berjalannya waktu lagi, ini anak kan sudah mulai besar. Nah kita bikin ngajari anak untuk video ini. Jadi terus muncul kafe video tini. Nah itu sebenarnya ini ya hanya nanti untuk biar anak mulai belajar bisnis ya. Oke. Ya. Sebelum ke video tini, tadi kan sempat cerita itu ada 2 kali jatuh ya kan. Nah boleh dikasih tips gitu kan, pastikan. Nah sesuai dengan tagline saya nih, berarti kan Pak PNS ya ini kan tidak mau kalah ya, sesuai dengan tagline saya kan berubah atau kalah nih. Nah boleh dikasih tips bagaimana cara Bapak untuk mengatasi kejatuhan tadi 2 kali itu tadi. Jadi intinya gini, apapun itu bisnis kita itu sebenarnya ya, itu pasti ada masalah. Nah gonta-ganti aja masalahnya. Misalnya divisi tadi aja masalah sini, nanti udah selesai ganti sini, nanti gini. Nah kita itu tuh harus dalam bekerja itu harus larut. Nah kita harus betul larut. Maksudnya larut itu kita itu betul-betul harus paham betul dengan pekerjaan kita. Jadi biar kita insya Allah nanti jadi ahlinya di bidang itu. Kalau udah jadi ahlinya, kayak dokter itu kalau ada penyakitnya ini mesti ini. Nah gitu bahasanya. Tadi kita sering saya sampaikan, maksudnya juga ke semua karyawan ya, itu ya kalau bekerja itu harus, kalau di tempat saya mesti karyawan sebelum nanti kita terima mesti saya santiaji itu saya beri apa ya, petua bahasanya, nasihat ya. Jadi kalau di sini harus satu yang dipegang itu kejujuran. Ya, maksudnya jujur. Jujur itu dalam hal apapun. Maksudnya kadang misalnya kayak marketing. Ya, marketing itu kan kadang juga bisa dititipi. Basah lah nih. Orang dari ini. Itu jangan sekali-kali pakai uang itu. Ya, jujur ya. Terus yang kedua fokus. Ya, fokus itu ya betul-betul bekerja fokus ya. Nah, saya bahasanya bekerja ya larut itu. Kayak gula, kalau kita bikin teh itu teh manis ya. Nah, ada gulanya. Kalau gulanya itu udah larut nggak ada kelihatan, tapi dia manisnya tetap kelihatan, terasa. Harus
bekerja ya begitu totalitas ya. Itu ya, jadi dua ini yang bisa menurut saya, karena saya kalau kita hanya stresnya saja yang dipikir ya tumbang malah. Iya, betul. Justru mencari solusinya. Betul, Pak. Nah, nanti di situ. Jadi itu yang udah berkali, ya bukan berkali-kali ya, salah satunya salah yang tadi tak ceritakan ya, yang satu tadi karena gempa. Iya. Nah, itu udah melulu lantakan penuh. Mana ada orang mau beli tanah aja cuma disusah loh karena gempa kan gitu. Belum perpajakan itu karena apa? Kenapa bisa salah satu dulu waktu itu ya, kalau sekarang kan sudah on the track semua ya semua, tapi saya pikir pemerintah juga bagus juga karena ada pembelajaran memang kalau mau tertib dan besar tangguh ya semua harus tertib. Nah harus gitu memang tidak apa namanya belian lah kalau itu saya nggak mau makanya apa fungsinya nanti kalau istilahnya kita bekerjanya saya udah pakai by system tapi kok tidak transparan. Nah, itu terus juga karena kita itu by system, kita harus juga mendidik karyawan itu ada rasa handarbeni. Handarbeni itu gimana? Handarbeni itu ya dia merasa memiliki di perusahaan itu. Ya caranya ya harus dibikinkan sebuah ukuran dalam bekerja. Nah, jadi orang dinamakan bisa bekerja atau berhasil itu kudu ada ukurannya. Kalau nggak ada ukurannya, saya itu bekerjanya dianggap berhasil atau enggak kan nggak ngerti. Nah, jadi di situ istilah kata target gitu ya. Jadi target, tapi juga harus ada reward and punishment. Nah, tadi pada saat pencapaian targetnya tercapai, tentunya yang namanya semua orang bekerja pasti mencari kesejahteraan. Betul. Ujung-ujungnya ya harus ke sana. Ya kalau perusahaan itu tumbuh dengan baik, karyawan harus ikut sejahtera. Dilihat nanti kalau perusahaannya bisa melejit tapi kok karyawannya nggak tumbuh berarti mesti ada yang masih salah di situ. Cuman di situ. Kuncinya menurut saya di situ. Iya. Kita masuk ke BDOT nih ya. Ini kok bisa dikasih namanya nih unik ya. BDOT itu ada lambangnya kumbang atau apa tuh Pak? Iya, itu lambangnya biru kan lebah ya. Maksudnya gini, memang BDOT ini, B itu lebah, DOT ini sebenarnya nama anak saya. Anak cewek ya. Kebetulan dia pacarnya Dio namanya. Terus nama anak saya Danti, jadi Diuti. Nah, kenapa lebah itu kan sebuah binatang yang menghasilkan madu ya. Nah, filosofinya madu ini kan menyehatkan. Ya ini harus dengan adanya BDOT Hidden Cafe ini harus bisa menyehatkan ke semua, tidak hanya ke owner, harus ke masyarakatnya bisa nanti terlibat, pemerintahnya dengan kita bayar pajak harus nanti juga terlibat, terus juga mungkin nanti semua karyawan terutama dan juga pasti pemilih ya itu harus ya. Jadi makanya konsepnya BDOT menyehatkan luar semua. Biasa ini ya. Berarti bukan hanya sekedar nama kan, ada tujuan nih di nama BDOT itu menyehatkan atau mensejahterakan di sekelilingnya, terutama di sekeliling yang ada di sini. Karena memang dari mulai saya beli ini juga ada ceritanya ini proses beli ini. Jadi ini lucu tanah ini. Jadi waktu itu sebenarnya saya udah ditawarin ini itu satu kali ya, saya kesini terus jalannya kan masih ini jalan yang sebelah itu belum bisa dilewati itu, jalan aja susah itu. Jadi orang bagaimana mau ditawari tanah ini gitu. Tadi udah ini tawarin ke semua sampai saya sudah dulu waktu itu sudah saya beli aja saya tawarkan lagi itu nggak ada yang mau, sampai 12 orang loh. Iya, makanya saya merenung ini kok bisa gini. Tapi ini setelah pandemi ya. Ini cerita setelah pandemi. Tadi gemburannya itu kembali ya kita flashback gemburannya pertama gempa, terus penertiban perpajakan, pandemi. Tapi ya alhamdulillah tetap kita bisa eksis. Setelah itu setelah pandemi itu ya itu tadi saya ditawarin mungkin ya orang memang waktu itu banyak orang yang jual ya. Ini saya datang 2 kali udah saya nggak mau gitu. Saya nggak mau gitu.
Nah terus saya itu sepedaan, ketemu yang nawarin ini lagi di jalan. Terus, ditawarin lagi. Ya Pak, saya minta tolong Pak. Apalagi Pak, saya minta tolong Mbak, belum itu dibeli. Nah saya itu sampai berhenti ya, saya baru sepedaan nih. Tolong Pak, sekarang dilihat lagi aja ke sana. Sepedaan di tempat nggone saudaranya dia gitu. Saya cek motor itu, tempat motornya dia itu, motor gitu. Sampai sini itu pikir tapi tak apa itu sebelum tak beli. Masih ditawarin yang kedua itu. Apa tapi kayak gini itu kan kayak curang tuh memang curang. Terus akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, tulang itu saya ya kasihan juga itu, makanya butuh bener tuh. Ya udahlah nggak apa-apa, terus harganya berapa gitu. Itu akhirnya itu setelah gantian saya yang bingung tadi, tak ngopo gitu. Kenapa tawarin lagi itu? Tak tawarin gitu, aku perumahan nggak bisa, tinggal kan nggak bisa. Akhirnya setelah pandemi itu ya terinspirasi dari HH memang. Dari HH itu kok rame ya. Nah, saya sore itu saya di sini merenung, kok tak bikin itu ya. Nah, mulai dari situ. Nah, cuman memang kebetulan juga di sebelah timur itu ada dua rumah makan, sebelah timur Bibis ini. Bibis ini kan menurut saya sangat potensial ke depan. Karena apa? Kita ini Bibis ini dekat dengan kota. Dengan Malioboro sangat dekat. Terus sudah bisa lihat view kota. Karena kelebihan di Bukit Bintang itu, ya terorganisasi di Bukit Bintang itu terlalu itu jauh ya. Itu inspirasinya kan lihat kota Jogja. Betul. Ini ini di sini juga dekat bisa. Nah, mulai tak bikin konsepnya. Memang tak konsep ini beda dengan yang sudah ada. Nah, yang sudah ada kan memang nuansanya Jawa atau mungkin lokal lah ya, lokal. Nah, ini tak bikin agak yang pangsa pasarnya agak menengah ke atas, ya menengah lah ya. Karena apa? Nanti semua saya bikin seperti konsep yang sudah ada. Nah, kita nggak berbagi pasar. Betul. Nah, makanya lah saya tak bikin, tapi saya ngambil pangsa pasar yang beda. Biar tadi tidak kesannya guntuk-guntukan untuk rebutan pangsa pasar, kan harus menyehatkan semua. Nah, itu dia. Betul ya. Luar biasa nih ya. Untuk menu andalan sendiri ya di BDOT itu apa sih Pak? Jadi gini, itu di awal memang kita, ini konsepnya kan sebenarnya kita ambil dari Pattaya ya. Ini belum selesai. Jadi Risto ini, tempat wisata ini sebenarnya kan belum selesai, masih proses pembangunan terus ini di bawah. Ini nanti kan ada simbol kayak apa namanya, sarang-sarang itu ya, yang itu sarang itu nanti itu simbol lebah ya. Iya, nanti di atas sini juga ada sarang-sarang. Kebetulan kan pas di pohon-pohon kelapa itu nanti di atas saya kasih gate gitu. Jadi orang bisa nanti lihat pemandangannya bisa juga dari gate-nya itu. Itu yang di sini. Terus yang di bawah nanti kita ada nanti ke depan ada area bermain. Area bermain anak. Rencana ini nanti mau tak bikin ada kayak ya Ninja Warrior Kid lah. Wah, mantap ini kan ya. Ini. Iya. Jadi wisata, kulineran, bisa untuk taman bermain untuk anak-anak. Nah, ini luar biasa nih, satu paket ya. Terus ada mungkin nanti ya kayak apa papan seluncur tapi yang nggak pakai air karena lagi model namanya serodotan namanya. Itu juga belum ada di sini. Dan kita memang berinspirasi kalau bisa ya yang biar nggak jadi follower ya. Kalau hanya nanti jadi follower aja kan ngetoki ya. Nah iso ya gawe bikin sendiri bikin sendiri nanti ditiru sama orang ya. Iya. Nanti di sini. Nah, rencananya sih ke depan nanti karena juga ini kan baru ya 50% ya. Jadi totalnya kan mungkin 6.000 lebih mungkin yang bisa kita garap, kita kembangkan. Luar biasa. Mungkin ada ke depan lagi nih. Mungkin ada resortnya nanti. Resort ya. Tapi ini memang bertahap. Kita selesaikan dulu yang
tempat wisatanya, mungkin nanti kan berkembang ke depan, mungkin juga pengen menginginkan di Jogja itu nek iso yang ada resortnya nih ya deket dengan Malioboro, karena nanti Jogja Istimewa itu betul-betul nanti ini sangat booming dengan keistimewaan Jogja, Malioboro terutama. Makanya bisa nginep nanti di resort yang bisa lihat kota Jogja dengan dekat, tapi juga bisa ke Malioboro-nya. Nanti itu asik ya. Adanya di Bibis nanti. Mantap ini ya. Oke. Iya, untuk tadi menunya, Pak? Oh iya, menunya itu karena tadi agak beda dengan yang sudah ada sana ya gitu. Itu kita ada resbol ya. Kalau yang sudah ada di sana kan prasmanan ya, Jawa gitu. Kita model resbol, ada chicken teriyaki, ada chicken katsu, kayak gitu. Terus menunya untuk yang apa namanya, untuk snack itu juga ada, modelnya ya kayak kentang lah ya, model-model yang agak modern ya ke sana. Oke. Nah itu memang kemarin baru saat kita launching kan masih hanya beberapa menu, tapi nanti ke depan ini juga akan kita kembangkan, maksudnya kita akan bikin dua sesi menu. Kalau sudah yang tadi tak sampaikan bawah nanti mulai jalan ya, itu harus ada yang low budget gitu. Nah nanti juga ada yang memang untuk menengah ke atas. Jadi biar ya, kalau seimbang ya seimbang, karena kan kalau semua menengah atas juga nanti enggak kurang pas juga. Kalau ada yang pengen ini ya ada nanti ya kita ada UKM yang nanti akan kita istilahnya bantu gandeng untuk nanti ngeladenin yang menu yang low budgetnya. Iya. Ini luar biasa sekali pandangannya ke depan ya dengan konsep tadi, dan tentunya dengan filosofi nama BBOT itu menyehatkan, harus benar-benar menyehatkan sekali ya. Oke. Iya, Pak, ini untuk akun media sosialnya ini ada ya? Ada ya, di IG-nya itu b.diot. Di IG-nya. Siap. Iya. Oke, Pak, terakhir nih, kita kayaknya udah ngobrol panjang lebar ya. Boleh sedikit dikasih pesan inspirasi buat teman-teman nih yang mungkin saat ini sedang down ya. Tadi Bapak sudah bercerita bahwa 3 kali ya Pak, 3 kali mengalami gempuran dalam hidupnya. Pertama gempa, kedua perpajakan, terus ketiga itu pandemi. Tapi tetap mau fighting untuk tidak mau kalah. Nah, boleh dikasih sedikit pesan buat teman-teman Pak? Oke, terima kasih ya Mas Agung ya. Jadi gini, tidak ada yang salah dengan komoditi. Artinya mau usaha apapun usahanya itu tidak ada yang salah ya. Yang salah itu orangnya sebenarnya. Karena orang jualan kacang yang jadi konglomerat juga ada. Orang jualan soto yang jadi triliuner juga ada. Orang jualan baju yang jadi triliuner juga ada. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan komoditinya. Orangnya tetaplah fokus dalam usahanya, tetaplah fokus, dan kejujuran harus dijunjung tinggi. Syaratnya itu. Iya, ini luar biasa ya. Jadi benar sih, bukan yang salah itu komoditinya ya, tetapi itu adalah orangnya. Tinggal tergantung nih orangnya itu mau tetap fokus nggak dalam sebuah usaha itu tadi. Tapi termasuk skill sama. Tidak ada yang salah dengan skill. Maksudnya kalau dia betul-betul nanti ahli di bidangnya, skillnya itu pasti dicari orang. Pasti dia akan jadi ikon yang dia tumbuh betul-betul dibutuhkan banyak orang. Jadi fokus saja dalam yang disenangi, yang mau betul-betul ditekuni, ya udah itu. Luar biasa, ini kita dapat poin yang cukup sangat memotivasi dan menginspirasi di season kali ini ya. Jadi misalkan nih teman-teman saat ini sedang gagal dalam sebuah usaha, jadi tetap fokus saja, perbaiki diri teman-teman, jangan mau kalah. Silakan diintrospeksi diri mana yang salah,
dan jangan mau untuk teman-teman mundur begitu saja karena kita tidak tahu yang ke depan itu akan seperti apa gitu ya. Oke, thank you Pak. Ini kita sudah satu frame, satu kehormatan buat saya, sudah berbagi juga di channel Batas Limit, dan saya doakan ke depan di DOT semakin berkembang dan rencana-rencananya akan terrealisasi di waktu dekat ini. Amin, amin. Oke, terima kasih Mas Agung, teman-teman. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan untuk season kali ini. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, subscribe, serta notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal untuk motivasi video-video motivasi dari channel Batas Limit ya. Sesuai dengan tagline kita, itu berubah atau kalah, dan sampai jumpa di season berikutnya. Bye bye.